wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Keizi Gracia dari kelas 12-1 menyampaikan kultum singkat terkait program yang dapat kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka dari itu, hendaknya kita melaksanakan bulan tersebut dengan hal-hal positif. Kenapa? Karena pada bulan tersebut amal kebaikan kita akan berlipat-lipat ganda. Di sini saya Keizi Gracia akan memaparkan 9 langkah positif yang dapat kita laksanakan sebagai program kita di bulan Ramadan, agar bulan Ramadan kita diisi dengan hal-hal yang positif. Yang pertama, itu pukul 3 hingga pukul 4 kita melaksanakan sahur secukupnya, tidak berlebihan. Ingatlah petunjuk dari Rasulullah SAW untuk makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, itu pukul 5 hingga pukul 5.30 melaksanakan sholat subuh berjamaah, baik di rumah maupun di masjid. Dan ada baiknya ditambah dengan kajian singkat tentang Islam. Yang ketiga, itu pukul 5:45. Kita bersiap-siap untuk berangkat kerja atau berangkat ke sekolah bagi pelajar, untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertebarlah di muka bumi, dalam rangka pelaksanaan ibadah ghairu madha. Bukan hanya hubungan horizontal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus ada hubungan vertikal antara kita sesama manusia, alam semesta dan makhluk Allah. Yang keempat, itu adalah pada saat longgar di kisaran pukul 9 hingga pukul 12 siang, kita dapat melaksanakan olahraga ringan seperti senam ringan atau permainan lainnya. Karena faktanya pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang adalah saat yang optimal untuk proses metabolisme tubuh. Yang kelima adalah saat setelah sholat asar hingga maghrib. Kita dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk silent reading, membaca dan memahami dari kandungan Al-Quran. Perlu diingat bahwasanya Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi juga merupakan SOP untuk umat manusia. Seperti SOP dalam bidang kesehatan menurut Al-Quran, ataupun SOP dalam bidang ekonomi dan investasi syariat menurut Al-Quran. Begitulah penjelasan dari Muhammad Syafi'i Antonio yang merupakan ahli ekonomi bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Yang keenam adalah pukul 5, saat yang tepat untuk persiapan buka puasa. Kalau istilah trennya yang sering kita dengar adalah ngabuburit. Momen tersebut dapat kita manfaatkan untuk melaksanakan kultum-kultum singkat bersama dengan keluarga. Selanjutnya adalah langkah ketujuh, yaitu pukul 6. Kita melaksanakan buka puasa ringan.
Awali dengan yang ringan terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan kultum singkat. Setelah itu, masuklah kita ke langkah ke-8, yaitu setelah sholat maghrib, kita melaksanakan berbuka lanjutan. Ingatlah bahwa untuk berhenti sebelum kita kenyang. Setelah itu, kita melaksanakan persiapan untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Kalau bisa, sebelumnya ada kultum yang sifatnya mengingatkan hal-hal sederhana, seperti tentang kewajiban membayar zakat dan sebagainya. Yang ke-9 adalah pada malam hari kita diingatkan untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam di waktu sepertiga malam, terutama saat-saat malam Lailatul Qadar. Nah, jadi itulah program yang dapat kita laksanakan untuk menunaikan ibadah puasa dalam ketika bulan Ramadan tiba. Saya harap hadirin dapat melaksanakan hal-hal positif di bulan Ramadan. Karena saya tegaskan lagi bahwasanya di bulan Ramadan itu pahala kita akan berlipat-lipat ganda. Sangat disayangkan sekali apabila hal tersebut disia-siakan. Maka dari itu, laksanakanlah hal-hal positif saat bulan Ramadan. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila terjadi kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.